Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya akan membahas tentang Xerox Corporation dan juga Dell Computer dalam mata kuliah Supply Chain Management. Yang pertama kita akan membahas tentang Xerox Corporation, di mana Xerox Corporation ini merupakan sebuah perusahaan raksasa tingkat dunia yang berusaha di bidang financial service dan juga document processing. Pembahasan pertama mengenai supply chain yang dilakukan Xerox. Xerox ini merupakan perusahaan yang secara vertikal terintegrasi, yaitu bahwa baik manufacturing, marketing, maupun service dilakukan sendiri. Dan di sini terdapat gambaran konsep dari Xerox, konsep supply chain. Dan di sini kita dapat melihat bahwa supply chain Xerox ini bersifat rangkaian tertutup, di mana barang yang baru dibeli diseimbangkan dengan peralatan dan spare part yang dipakai kembali atau didaur ulang untuk pembuatan sebagian dari kebutuhan barang atau spare part yang baru. Dan pada tahun 1989, perusahaan ini memeriksa kinerja inventory kontrolnya dan dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan di sini disadari bahwa inventory control di Xerox ini sangat ketinggalan. Dan maka di tahun itu juga didirikanlah Sentral Logistik dan juga Asset Management Group yang ditugaskan untuk memperbaiki kinerja aset manajemen di seluruh supply chain dan bukan kinerja di masing-masing mata rantai supply-nya. Selanjutnya visi proses, di sini tekanan lebih diberikan pada aliran barang, di mana saluran marketing dan aliran barang untuk tiap tipe aset itu berbeda satu sama lainnya. Dan suku cadang misalnya, terutama digunakan oleh service engineer untuk menanggapi permintaan pelanggan. Jadi aliran suku cadang akan lebih tertuju pada stok para engineer tersebut. Pada tahun 1980-an, kinerja manajemen suku cadang sudah cukup bagus di sini karena sudah mendekati benchmark. Dan oleh karena itu, tugas utama dari Sentral Logistik dan Asset Management Group adalah untuk menangani peralatan atau equipment. Dan beberapa hal re-engineering yang dilakukan meliputi tindakan seperti berikut, seperti menghilangkan beberapa bagian dan departemen yang kurang memberikan nilai tambah. Yang kedua, produk kopier kecil dan telekopier untuk kantor dan penempatan personil didesain kembali sehingga produk gampang dipasang apabila dipesan oleh pelanggan. Lalu komunikasi mengenai penyediaan inventory diperbaiki, sehingga kebutuhan pelanggan 100% dapat dipenuhi pada waktu yang dijanjikan. Dan yang terakhir adalah perencanaan yang terintegrasi antara distribusi, fabrikasi, dan juga penyediaan komponen. Selanjutnya perbaikan proses. Di sini Xerox mengalami kemajuan pesat menuju pada implementasi penuh dari integrated supply chain yang direncanakan. Dan fokus selanjutnya adalah pada proses fabrikasi dan kemampuan untuk lebih fleksibel dalam menanggapi kebutuhan permintaan pasar. Dan dalam lingkungan di mana permintaan pasar dapat secara akurat diprediksi, proses fabrikasi dapat tidak fleksibel. Namun yang diperlukan adalah semacam keseimbangan antara keakuratan prediksi dan fleksibilitas fabrikasi untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar terakhir. Ini memerlukan perubahan budaya dalam arti tanggung jawab, struktur imbalan, sistem, dan tata letak pabrik untuk memperbaiki pengadaan barang dan juga komponen komunikasi, dan di sini komunikasi juga diperbaiki agar memperlancar semua pihak yang menjadi bagian dari supply chain. Selanjutnya manajemen perubahan. Perubahan terbesar adalah internalisasi tujuan bersama yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh manajemen. Dan dalam implementasinya perubahan tersebut berjalan melalui tahap-tahap tertentu seperti mula-mula, pertama memberitahukan dan meyakinkan semua orang bahwa perubahan itu perlu dan perubahan apa yang diperlukan. Selanjutnya perubahan pengertian tersebut dikonversikan menjadi keyakinan positif dan digunakan sebagai modal untuk memimpin mereka dalam perubahan tersebut. Selanjutnya perubahan itu dilakukan melalui suatu pilot project terlebih dahulu, baru dikembangkan ke bagian-bagian lain. Dan tahap terakhir ialah mengusahakan agar perubahan tersebut menjadi milik dan keyakinan bersama, terutama untuk mereka yang paling terkena perubahan tersebut. Dan kini Xerox
tengah melakukan proses dalam mengambil langkah besar dalam mengintegrasikan supply chain-nya dan tolak ukur kinerja para manajer senior di bagian marketing dan manufacturing telah dirubah dan menyangkut tanggung jawab atas keseluruhan aset di seluruh supply chain. Dan para manajer di bidang marketing, manufacturing, dan juga development kini dinilai dari beberapa tingkat persentase dari nilai inventory dibandingkan dengan revenue dan total customer satisfaction. Sementara untuk ukuran kinerja ini menjadi bagian dari bagaimana bisnis di perusahaan ini dilakukan. Dan langkah selanjutnya adalah pengukuran biaya logistik dengan cara yang sama, yaitu sebagai persentase dari revenue. Yang terakhir adalah beberapa kunci keberhasilan dari Xerox ini sendiri. Peningkatan kinerja yang dicapai sejauh ini dan yang direncanakan beberapa tahun yang akan datang, itu dibantu oleh beberapa faktor fundamental, seperti yang pertama, Xerox memiliki senior manager yang secara sungguh-sungguh dan konsisten membantu perubahan. Yang kedua, budaya perusahaan dalam soal mutu yang memberikan penekanan pada benchmarking, problem solving, dan proses perbaikan mutu beserta dukungan dari cross-functional team sangat membantu perubahan di dalam Xerox. Dan yang terakhir adalah faktor yang paling besar pengaruhnya adalah komitmen untuk segera mendapatkan keuntungan pada tahap pertama perubahan tersebut, yaitu melalui perubahan proses jangka pendek dan melalui optimalisasi unit operasi. Yang kedua, yakni kita membahas tentang Dell Computer, di mana Dell Computer ini merupakan sebuah perusahaan komputer terbesar di dunia yang melakukan penjualan produknya secara langsung. Yang pertama, strategi Dell Computer. Di sini Dell Computer memiliki beberapa strategi dalam memuaskan para pelanggannya, yakni memberikan layanan yang kecil-kecil tetapi sangat berguna bagi pelanggan, seperti membantu merencanakan konfigurasi komputer, memasang software standar, memasang aset stiker, mengunjungi pelanggan untuk memberikan layanan purna jual, membantu dalam pembelian PC dan layanannya, serta layanan lainnya. Dan untuk sedikit merubah suasana, di sini Dell mencoba untuk menjual produknya juga melalui saluran biasa seperti pengecer. Namun percobaan ini membawa kerugian pada Dell, dan pada waktu melancarkan produk barunya secara langsung, penjualan langsungnya ini mengalami kenaikan, sedangkan yang melalui pengecer itu mengalami penurunan. Selanjutnya model supply chain yang dikembangkan. Nah, pada tahun 1994, Dell di sini mengusahakan untuk mempertahankan kekuatannya dalam menjual secara langsung, mengurangi inventory, dan meningkatkan return on capital. Dan pada tahun 1997, Dell tidak hanya menjadi model dari JIT atau Just in Time Manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri standar waktu untuk perusahaan-perusahaan lainnya, anggota supply chain. Misalnya, sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang Dell di pabrik-pabrik selama rata-rata 15 menit saja. Dan banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell memberikan pesanan dari pelanggan. Sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan. Dan untuk mendapat tingkatan kerjasama dan integrasi seperti itu, Dell telah menciutkan jumlah pemasok dari 204 perusahaan menjadi 47 perusahaan saja pada tahun 1992. Dan ada satu strategi lagi yang dikembangkan oleh Dell, yaitu membuat komputer dengan komponen yang tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu membuat komponen sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan JIT Manufacturing. Di pabriknya di Limerick, paling sedikit itu 40% dari komponennya dibuat dan dipasok atas dasar JIT. Yang 45% lagi itu disediakan di gudang pemasok yang berada di dekat dengan pabrik Dell. Pemasok di sini mengisi kembali stok barang-barangnya dan mengirimkannya ke Dell atas dasar konsinyasi. Dan barang-barang besar yang sudah jadi sebagai subassembly seperti monitor dan speaker ditangani secara agak lain di sini. Barang-barang ini tidak dikirim ke gudang Dell, tetapi langsung dikirim ke pelanggan.
Dan di sini Dell baru ditagih apabila barang tersebut sudah meninggalkan gudang pemasok atas permintaan pelanggan, sehingga barang itu hanya berada di gudang Dell rata-rata setengah hari saja. Dan di sini pemasok akan menerima pembayaran dari Dell kira-kira itu 45 hari kemudian. Selanjutnya adalah mengembangkan e-commerce. Selanjutnya di sini Dell mengembangkan penjualannya dengan menggunakan internet, yang ternyata itu dapat lebih menghemat biaya. Sementara itu Dell terus merasa maju dengan mengembangkan bisnis network server, di mana melalui partnership dengan membuat peralatan network yaitu Broadcom Corp, dengan harapan di sini untuk mengurangi masa pengetesan yang begitu lama mengenai compatibility dalam peluncuran komputer baru atau peralatan networking. Dan integrasi yang dilakukan oleh Dell dalam rangka membangun supply chain ialah dengan cara virtual integration, yaitu menggunakan teknologi informasi mutakhir antara supplier, manufacturers, dan end users. Integrasi yang dilakukan oleh dalam supply chain-nya meliputi hal seperti berikut, yakni membuat desain, peluncuran produk baru, sharing database, sistem yang dihubungkan secara real time, serta setiap mata rantai yang dianggap sebagai bagian dari perusahaan sendiri. Dan yang terakhir adalah inti dari strategi supply chain yang dikembangkan oleh Dell Computer. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa inti strategi supply chain yang diterapkan dan dikembangkan oleh Dell Computer ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama adalah mengurangi mata rantai, yang kedua memesan komponen hanya apabila sudah menerima pesanan, yang ketiga menentukan standar waktu bagi anggota supply chain, menciutkan jumlah pemasok, mengutamakan pemasok yang dekat pabrik, mengembangkan JIT manufacturing, mengembangkan e-commerce, melakukan partnership, serta melakukan virtual integration. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.